Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ibadah kolom malam hari ini akan dimulai. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi bersama NNBT nomor 4 ayat 1, naikkan doa pada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu, karena hanya oleh kuasa-Mu lah kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dengan berbagai tugas kerja, karya, pelayanan, studi, aktivitas keseharian kami. Dan bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan berkenan kami boleh melaksanakan dan beribadah kolom. Biarlah Engkau berkenan memberkati persekutuan ibadah kami, sekalipun kami masih harus beribadah di rumah, tapi kami percaya Engkau Allah Maha hadir, akan senantiasa menyertai dan memberkati persekutuan ibadah kami saat ini. Karena itu ke dalam tangan kasih-Mu lah kami mau menyerahkan keberadaan kehidupan kami, bahkan ibadah kolom malam hari ini, biar kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bersama, alangkah bahagianya. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang selalu menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Namun sadarlah kami, di hari-hari hidup yang Tuhan beri, terkadang kami ragu akan penyertaan Tuhan. Terkadang kami selalu mempertanyakan kuasa Tuhan.
Apalagi ketika kami harus bergumul dengan pandemi COVID-19. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan terus melingkupi kami. Tolong kami Tuhan, teguhkan iman kami, supaya dalam situasi kondisi apapun yang harus kami hadapi, biarlah kami tetap terus berusaha untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu ampuni dan kasihani kami Tuhan. Kalau didapati dalam menjalani hidup ini kami tidak setia kepada Tuhan, kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kami seringkali menyakiti sesama lewat tutur kata, lewat sikap, tindakan, perbuatan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya begitu terbuka. Karena itu biarlah Engkau menolong kami semua. Roh Kudus tetap terus menguasai kami, supaya kami selalu menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa dan tidak akan terus menerus hidup berkanjang dosa, tapi tetap selalu berusaha mau setia dan taat kepada Tuhan, mau melakukan semua kehendak Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa, yang selalu memohon pengampunan yang daripada-Mu, ya Yesus Kristus, ya Juru Selamat. Amin. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 26, ayat 1 dan 2, mampirlah dengar doaku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman. Tapi sebelumnya kita mohon penerangan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Dalam persekutuan bersama saat ini, kami hendak membaca Alkitab dan merenungkannya. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, supaya kami selalu dikuatkan, dimampukan untuk bisa mengerti, bisa memahami apa kehendak Tuhan yang harus kami lakukan melalui bagian Alkitab yang kami baca dan renungkan saat ini. Kami memohon hikmat-Mu bagi kami semua,
sehingga kami bukan hanya membaca dan mendengar firman, tetapi dimampukan melakukannya dalam kehidupan beriman setiap hari. Maka berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami mendengarkannya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab yang hendak direnungkan malam hari ini dari Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itulah bagian Alkitab yang hendak direnungkan saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bagian Alkitab yang sudah kita baca dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Dalam menjalani kehidupan ini, tidak ada seorang pun yang hidup tanpa kekhawatiran. Rasa khawatir itu adalah manusiawi. Artinya, semua manusia pasti merasakan khawatir. Tidak ada yang tidak. Kekhawatiran adalah perasaan gelisah, takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dan itu berarti kita tidak percaya bahwa Allah sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Allah sanggup menyelesaikan bermacam-macam perkara dalam hidup kita. Paulus lewat suratnya yang dikirim kepada jemaat di Filipi menguatkan para sahabatnya dan umat Tuhan yang menghadapi ketidakpastian karena mengalami teror dan aniaya dari pemerintah dan pihak-pihak yang tidak suka dengan pertumbuhan kekristenan pada waktu itu, sehingga diberi nasihat oleh Paulus, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan di saat umat melakukannya, Allah yang Maha Tahu menjanjikan bahwa damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang percaya jatuh dalam pencobaan? Karena kekhawatiran. Akan tetapi kekhawatiran yang berlebihan merupakan manifestasi dari ketidakpercayaan kepada Tuhan. Demikian halnya dengan wabah virus corona yang terjadi saat ini, membawa kekhawatiran, ketakutan, panik, cemas, menyelimuti keseharian kita. Dengan semakin banyaknya orang terinfeksi, ketakutan kita pun semakin bertambah. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa mengusir wabah corona ini, akan tetapi Tuhan punya rencana sendiri. Sebagaimana Ia memproses umat Israel dengan berbagai pengajaran, baik selama 400 tahun menjadi budak di Mesir, 40 tahun di padang gurun, 70 tahun dalam pembuangan di Babel. Akan tetapi ketika waktunya cukup, maka kemudian Dia mengubahkan kehidupan umatnya sesuai dengan maksud dan tujuannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita khawatir, karena kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dia adalah Raja di atas segala raja, yang mencukupkan segala keperluan kita, bahkan memberikan jalan keluar dalam segala perkara yang kita hadapi. Karena itu saudara-saudara, andalkanlah Tuhan selalu. Maka Allah sumber damai sejahtera melingkupi kehidupan kita, kini dan sampai Tuhan
datang kembali. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sambil memberi, kita melakukan bersama bila topan keras melanda hidupmu. Kita masuk dalam doa umum. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, senantiasa menjaga, memelihara, memberkati kehidupan kami. Bersyukurlah kami kepadamu Tuhan, karena malam hari ini Engkau berkenan kami boleh beribadah bersama. Kami menikmati indahnya persekutuan di dalam Tuhan. Terlebih dalam persekutuan saat ini ada firman yang kembali boleh menguatkan, meneguhkan iman kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjalani hari-hari hidupan ke depan, tetap selalu mengandalkan Tuhan. Sekalipun kami harus menghadapi begitu banyak tantangan, masalah, pergumulan, apalagi ketika kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Biarlah firman ini akan selalu menjadi kekuatan bagi kami, memotivasi kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sanggup menolong kami, sehingga kami boleh dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Apalagi terlalu khawatir, terlalu cemas, terlalu khawatir dalam berbagai hal apapun yang kami hadapi. Mampukan kami Tuhan untuk selalu tekun dalam doa, untuk selalu bersyukur dalam situasi kehidupan apapun, karena itu yang Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kami mampu menciptakan kehidupan yang selalu menyenangkan, baik itu di tengah keluarga kami, tengah jemaat masyarakat, terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Kami menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera, karena Tuhan ada, Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Dan karena itu Roh Kudus Tuhanlah kiranya yang akan selalu memampu-mampukan kami, sehingga penuh pengharapan menjalani hari-hari hidup bersama dan di dalam Tuhan. Engkau Tuhan kiranya akan tetap terus memberkati persekutuan Jemaat Bukit Karmel Batu Kota, pelayan khusus yang ada, pendeta, penatua Syamas, UPK Bipra, tim doa, seluruh
perangkat pelayan yang ada di Jemaat Bukit Karmel Batu Kota. Tolong kami supaya semangat iman untuk selalu melayani tetap terus berkobar-kobar. Kami tidak akan bersungut-sungut, mengeluh karena tantangan pergumulan yang ada. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, hamba-hamba-Mu yang mau memberi diri secara utuh, penuh sukacita iman melayani bersama seluruh jemaat yang ada di Bukit Karmel Batu Kota. Kami mampu untuk selalu hidup sehati sepikir sebagai satu persekutuan jemaat Bukit Karmel Batu Kota, sambil terus memohon pertolongan Tuhan dalam setiap program pelayanan, bahkan juga pembangunan renovasi gereja. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, agar kami selalu menopang dalam doa, tapi juga dalam satu bentuk tindakan yang nyata. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Berkat Tuhan selalu dilimpah ruahkan, dan kami kiranya terus jadi berkat untuk selalu menjalani hidup ini, terlebih mampu melakukan semua apa yang Tuhan kehendaki di hidup beriman setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, dalam persekutuan bersama saat ini ada persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan. Kau berkati dan kuduskan setiap pemberian kami. Ajar kami bukan hanya tahu memberi secara materi berupa uang, tapi ajarlah kami untuk tahu mempersembahkan seantero hidup dan kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kasih-Mu Bapa akan tetap menyertai kami. Dan karena itu dalam persekutuan beribadah malam hari ini, kami hendak menyampaikan setiap doa, setiap harapan, kerinduan kami, tapi juga berbagai persoalan masalah yang kami hadapi. Engkau kiranya mendengarkan ya Tuhan. Kepadamu Tuhan kami berdoa dan memohon, biarlah berkat surgawi yang boleh kami nikmati dalam persekutuan ibadah kalau malam hari ini akan terus menjadi bahagian kehidupan kami semua. Inilah doa permohonan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan melakukan bersama Dua Sabda Lama nomor 138 ayat 1 dan 2, jalan di terang. Kita mohon berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah kolom malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.